Assalamualaikum, selamat pagi, dan terhormat seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi, Energi, dan Mineral tahun 2021. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan jurnal atau artikel yang saya susun, yaitu dengan judul Analisis Pengawasan dan Penanganan Barang Hasil Penindakan, khusus rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean Cetual, di mana saya sebagai penulis utama yaitu Prilly Ketenrupilu dan penulis pendamping saya yaitu Bapak Insinyur Bambang Sudito MT. Yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini yaitu mana negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan perkembangan yang sedang pesatnya ini didukung dengan adanya pendapatan negara yang harus mumpuni, sehingga pemerintah melakukan segala upaya dalam mengumpulkan pendapatan dana belanja dengan salah satu cara melalui penerimaan cukai. Nah, penerimaan cukai yang memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pendapatan negara yaitu salah satunya adalah penerimaan cukai rokok. Namun, yang kita ketahui semua masih begitu banyak sekali terjadi penyelewengan terhadap peraturan cukai khusus rokok ini, di mana masih sering terjadi adanya penyebaran rokok ilegal. Di sini Bea Cukai sebagai salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam mengatur masalah keuangan yang berkaitan dengan ekspor dan impor serta menangkal barang-barang yang dilarang oleh negara, Bea Cukai sangat berperan penting dalam pengawasan dan penanganan BKC tersebut untuk meminimalisir peredaran BKC ilegal khusus rokok. Oleh sebab itu, penulis atau saya melakukan analisa terhadap atau terkait pengawasan terhadap rokok ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP Cetual. Apakah pengawasan dilakukan mereka atau oleh pihak Bea Cukai Cetual memiliki strategi yang baik apa belum? Nah, berikutnya metode. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode dalam pengambilan data. Nah, data yang saya ambil yaitu berupa data primer, yang mana mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan di lapangan. Nah, contoh data yang saya gunakan yaitu berupa data kuesioner yang saya bagikan kepada beberapa responden. Responden tersebut adalah responden yang berada di internal kantor tersebut. Pembahasan. Nah, di sini ada baiknya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh mengenai pengawasan dan penindakan rokok ilegal di daerah Tual, ada baiknya kita memahami dulu apa itu cukai dan juga jenis-jenis barang kena cukai. Nah, cukai sendiri merupakan salah satu pungutan negara yang diberikan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang cukai yang merupakan penerimaan negara. Barang-barang kena cukai terdiri atas 3 jenis, yaitu MMEA atau minuman mengandung alkohol, etil alkohol, dan yang terakhir adalah hasil tembakau. Dari ketiga barang kena cukai ini akan dibahas adalah hasil tembakau atau rokok. Nah, untuk barang kena cukai ini, sewaktu-waktu pastinya ada perubahan atau penambahan terhadap barang kena cukai, karena peraturan akan terus berkembang ke depannya. Nah, berbicara terkait dengan rokok akan sangat berkaitan atau sensitif dengan yang namanya pita cukai. Nah, pita cukai ini merupakan tanda pelunasan cukai yang berupa kertas, memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu. Digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara. Nah, menurut Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16 BC tahun 2019, desain dan warna pita cukai hasil tembakau tergolong dalam 5 jenis. Nah, ini kira-kira kelima jenis pita cukai rokok atau hasil tembakau yang sedang digunakan sekarang. Pita cukai ini sewaktu-waktu dapat dirubah lagi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, kita sebaiknya mengenal dulu ciri-ciri rokok ilegal. Nah,
Ini ada beberapa jenis ciri-ciri rokok ilegal yang saya temui, dan paling banyak yang beredar di masyarakat. Yang pertama, rokok polos. Nah, rokok polos ini merupakan rokok yang tidak dilekatkan dengan pita cukai. Contohnya seperti yang ada di bawah, yang ada di gambar paling kanan. Nah, yang kedua adalah pita cukai palsu. Nah, itu merupakan rokok yang pada kemasannya dilekatkan pita cukai yang tidak asli atau palsu. Yang ketiga ada pita cukai bekas, yang mana pita cukai yang telah digunakan kembali pada kemasan rokok yang baru. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh KPPB CTMP Cetual, pengawasannya yang dilakukan dengan cara menyidik dan menindak tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sedangkan penindakannya, rokok ilegal pada KPPB Cetual ini dilakukan dengan cara menyita barang yang dinyatakan tidak memenuhi cukai atau tidak melunasi cukai. Nah, selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT di sini saya gunakan sebagai analisis strategi terhadap strategi-strategi yang telah disusun atau direncanakan oleh KPPB Cetual sebelumnya. Nah, analisis SWOT sendiri merupakan singkatan dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Nah, yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal dari suatu instansi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis SWOT adalah suatu usaha digunakan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, dan pada saat yang sama dapat meminimalkan kelemahan atau ancaman pada kelemahan. Nah, analisis SWOT terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal, itu terdiri dari dua elemen, yaitu strength, yang kedua adalah weakness, dan faktor internal, yaitu opportunities dan threat. Nah, ini adalah analisis lingkungan internal yang saya lakukan. Nah, bisa dilihat pada kolom pertama, yaitu kolom faktor-faktor ini, untuk kekuatan atau strength. Indikator yang ada di sini yaitu nomor 1, 2, dan 3, pembagian kerja, pengalaman kerja, pengelolaan keuangan. Ini merupakan indikator-indikator yang telah diberikan secara langsung oleh ahli-ahli, yaitu di mana saya menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kantor KPPB CTMP Cetual, yaitu saya menanyakan kepada kepala bagian, beberapa kepala bagian yang ada di kantor tersebut, dan juga kepala kantor mengenai kekuatan yang dapat menjadi sesuatu yang bisa memperkuat strategi yang dilakukan dalam pengawasan. Begitupun kelemahan sebaliknya. Nah, bisa teman-teman lihat nilai-nilai pada bobot dan rating ini merupakan nilai-nilai yang saya ambil dari rata-rata banyaknya penilaian yang diberikan oleh responden, yang mana merupakan rata-rata bobot yang ada pada kuesioner yang saya bagikan kepada responden. Nah, setelah kita melakukan rata-rata terhadap nilai-nilai bobot dan rating pada kuesioner-kuesioner yang telah dibagikan dan hasilnya kita dapat, kemudian kita kalikan untuk mendapatkan nilai B kali R, yaitu untuk totalnya yaitu adalah 2,9. Begitupun untuk kelemahan, sama halnya dilakukan seperti yang tadi, dan kemudian mendapatkan nilai 2,76. Nah, untuk analisis lingkungan eksternal, sama seperti lingkungan internal tadi, ini saya bagikan kepada beberapa responden juga, dan ini ada nilai bobot dan ratingnya ini diambil dari rata-rata nilai pada nilai-nilai dari responden yang saya dapat. Nah, untuk nilai B kali R-nya ini yaitu 3,13 pada peluang, dan ancaman adalah 3,08. Oke. Setelah kita melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, berikutnya adalah kita menyusun matriks strategi SWOT. Nah, tujuan dari matriks strategi SWOT ini dilakukan agar nantinya kita melihat posisi perusahaan di mana dalam penentuan posisi perusahaan atau kantor KPPB CTMP Cetual. Nah, sini dilihat bahwa ada beberapa indikator, yaitu SO, WO, ST, dan WT.
SO ini merupakan gabungan antara peluang dan kekuatan, WO adalah peluang dan kelemahan, ST adalah kekuatan dan ancaman, WT berasal dari kelemahan dan ancaman. Nah, setelah kita melakukan matriks SWOT atau penyusunan matriks strategi SWOT ini, selanjutnya kita harus melakukan penentuan posisi perusahaan. Oke. Setelah kita melakukan analisis faktor internal dan eksternal dan kemudian melakukan penyusunan terhadap matriks SWOT ini, selanjutnya adalah kita melakukan penentuan posisi perusahaan dengan menggunakan diagram SWOT. Nah, diagram SWOT ini dapat kita ketahui posisi perusahaan kita di mana dari rata-rata nilai pada elemen internal dan juga elemen eksternal, yaitu jumlah antara kelemahan dan kekuatan dibagi 2, mendapatkan hasil ini 1,55, dan peluang dan ancaman dibagi 2, dijumlahkan dan dibagi 2 mendapatkan hasil ini 1,59. Di mana untuk kelemahan dan kekuatan berada pada sumbu Y, dan ancaman dan peluang berada sumbu X. Nah, ini merupakan diagram SWOT. Diagram SWOT ini terdiri atas 4 kuadran. Nah, kuadran yang pertama, yaitu berada paling sebelah kanan, bagian atas ini, yaitu di mana mempertimbangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, pada posisi ini, jika perusahaan kita berada pada posisi pertama, atau kuadran pertama, yaitu pada posisi kanan atas, menandakan bahwa perusahaan kita mempunyai kekuatan yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap rokok legal itu. Nah, sedangkan untuk strategi yang berikut atau kuadran berikut, yaitu kuadran kedua, berada pada posisi bagian kanan bawah, yang dimana mempertimbangkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengurangi atau mengatasi dan menghindari ancaman. Yang ketiga, posisi atau kuadran ketiga ada pada kiri atas, yang mana mempertimbangkan strategi yang memanfaatkan peluang untuk menghindari kelemahan. Dan yang terakhir yaitu kuadran 4, mempertimbangkan strategi yang meminimalkan efek kelemahan dan mengatasi atau menghindari ancaman. Nah, dari keempat kuadran ini, kalau kita temui bahwa posisi KPPBC TMPC Tual itu berada pada kuadran pertama. Nah, dari titik kuadran yang telah kita tentukan ini, kita kembali pada poin matriks SWOT ini. Nah, pada poin matriks SWOT ini dapat kita ketahui bahwa apa yang akan kita lakukan selanjutnya sebagai strategi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rokok legal. Nah, kuadran 1 yang kita temui tadi, posisinya berada pada SO ini. Itu di mana menambah jumlah SDM serta meningkatkan kompetensi pegawai. Hal ini dilakukan agar kinerja pegawai semakin meningkat. Yang kedua, mengajukan kerjasama dengan pihak lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan. Dan yang ketiga, memanfaatkan keuangan untuk menunjang proses pengawasan yang lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan KPPBC TMPC Tual dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya hasil analisa yang telah dilakukan, yang mana dapat dilihat pada diagram analisa yang menunjukkan posisi KPPBC TMPC Tual berada pada kuadran 1, di mana posisi ini menunjukkan bahwa faktor internal yaitu kekuatan yang ada pada BC atau Bea Cukai Tual sangatlah bagus, dan faktor eksternal yaitu peluang begitu besar dengan melihat kondisi dan keperluan yang ada di Bea Cukai Tual. Mungkin sekian presentasi terkait dengan artikel atau jurnal yang saya susun. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.